kemudian di sana setelah di masuk ke yang tentunya tadi sudah dilaksanakan juga pada tingkat pusat dan sudah dihadiri tadi oleh Bapak Presiden. Yang perlu kami laporkan khusus untuk Sulawesi Selatan dalam rangka vaksinasi massal nasional 1 juta per hari ini, kita sampai dengan tanggal 25 Juni ini sudah menerima sebanyak 239.628 dosis vaksin dengan target sasaran hari ini sebanyak 39.044 orang yang akan divaksin meliputi seluruh wilayah. Jadi memang dipusatkan kalau di Makassar ini di Asrama Haji Sodiang, kemudian juga dilaksanakan di masing-masing Polres dan Polrestabes dan juga Polres di kabupaten kota yang ada. Dan target yang kita harapkan per hari ini saja sebagai contoh di Asrama Haji dengan target 1.200 ini sudah melebihi. Antusias warga masyarakat untuk vaksin sangat responsif, sangat meningkat. Dan ini juga kita syukuri karena kesadaran untuk vaksin ini sudah mulai meningkat di masyarakat. Dan ini juga kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder dari TNI, Polri, dan khususnya dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten, dengan melibatkan seluruh vaksinator yang ada. Kita mempunyai sebanyak 2.920 vaksinator, di mana terdiri dari TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan. Ini yang siap untuk melaksanakan vaksin. Bapak Presiden tadi menyampaikan apakah jumlah bisa ditambah. Kita siap untuk melaksanakan vaksin tersebut dengan tidak menunggu nanti vaksin yang datang drop. Artinya kita sudah punya mekanisme dan ini akan kita lakukan per hari di masing-masing daerah dengan dipusatkan pada beberapa titik. Yang memang kita fokuskan di sini di Kota Makassar yang lebih besar karena memang dari jumlah dan juga peningkatan COVID ini kita lihat kita prioritaskan di daerah yang lebih besar. Sementara itu yang kami sampaikan, jadi mungkin Pak. Komisi juga ikut bagaimana kita berkolaborasi dan tentu ini ucapan terima kasih dari Pemda juga, Provinsi dan Kabupaten Kota bahwa TNI Polri membantu kita dalam hal ini suatu luar biasa ya karena sedianya bahwa ini sudah kerjaan ekstra tambahan kepada TNI Polri. Tapi ini adalah gotong royong bersama ya. Dan kami juga perlu sampaikan bahwa di Sulawesi Selatan ini dari target vaksin 1,5 juta lebih, itu kita sudah mencapai 46%,27 something persen. Dan itu artinya bahwa dari total yang tervaksin ini sesuai dengan harapan nasional bahwa bagaimana kita mencapai lebih dari 50% dari target. Dan kemudian kita juga dari semua kelas-kelas yang kita vaksin, TNI Polri sudah di atas 100%, pelayanan kesehatan sudah di atas 100% juga, kemudian juga guru dan dosen itu sudah di atas 70%. Ini tinggal fokus beberapa mungkin dari lansia yang memang kita masih di kisaran plus minus 10%. Kemudian ke depan tentu ini harapan Presiden Bapak Presiden tadi bagaimana target 1 juta per hari itu kita kejar. Bagaimana kita secara serentak dan ini sudah melibatkan TNI Polri juga di dalam melaksanakan program secara serentak ini. Tentu teman-teman juga perlu kami sampaikan bahwa ini gelombang COVID yang terjadi di Jawa dan Madura ini memang luar biasa. Tentu kita Sulawesi Selatan ini banyak hasil daripada kabupaten kota termasuk Makassar juga dan kabupaten kota melaporkan bahwa memang banyak angka positif tambahan itu adalah import case dari maksudnya kasus yang berada dari luar masuk ke wilayah kita.
Sehingganya makanya kita ini telah menyiapkan antisipasi dan nanti rencananya kita sudah melakukan akan memperketat kembali di bandara, kemudian di pelabuhan. Tetapi paling tidak adalah kita mengecek random untuk mengetahui kemudian kelompok-kelompok yang berdatang ke Sulawesi Selatan. Dan pada intinya bahwa kami memesankan pada semua untuk menjaga bagaimana kondisi imun masing-masing tubuh, menjaga kemudian bagaimana protokol kesehatan secara ketat, mengikuti himbauan-himbauan pemerintahnya, dan kemudian tentu kita semua selalu tentu berdoa bagaimana Sulawesi Selatan tetap dalam kondisi terkendali. Ya. 9 provinsi di Indonesia adalah masih masuk zona hijau. Perlu kami sampaikan juga bahwa bukan berarti kita dengan zona hijau ini kemudian kita semua boleh apa saja, enggak. Tetap kita memperlakukan PPKM mikro, tetap dengan pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan kementerian, tetap dalam zona-zona yang harus waspada, apalagi di saudara kita banyak yang di luar Provinsi Selatan ini lagi berjibaku masalah ini, maka kita harus bagaimana protektif dan tentu pengetatan protokol kesehatan tetap dilakukan. Jadi bukan berarti itu sebagai ini hanya untuk supaya imun kita meningkat, tetapi tetap kewaspadaan yang tinggi. Dan tetap terukur apa yang kita kerjakan, menghindari kerumunan terlalu berlebihan, kemudian bagaimana tetap balance antara pencegahan COVID dan kemudian sistem perekonomian kita tetap bisa berjalan sesuai koridor dan aturan. Ya. Yang hadir, teman-teman wartawan yang saya hormati, pemerintah kota merasa berterima kasih yang luar biasa karena hari ini progres vaksinasi. Pada saat yang lalu kami mengumumkan di koran, progres vaksinasi kami 70,sekian%, ternyata hari ini sudah mencapai 85% dari cakupan vaksinasi kumulatif. Artinya dari target 240.000 vaksinasi yang akan diselenggarakan di Kota Makassar. Berarti ini termasuk tertinggi di Indonesia. Begitupun dengan Sulawesi Selatan yang 46%, juga tertinggi Indonesia. Maka dengan itu Kota Makassar walaupun seperti itu tetap berstatus orange. Jadi apa yang Pak Gubernur sampaikan tadi, secara provinsial kita hijau, secara kota kita orange. Itu biasa, itu biasa. Nah, fenomena terakhir adalah yang disampaikan Pak Gubernur tadi, kita banyak mengalami peningkatan dari impor. Jadi orang-orang dari luar. Covid Hunter kami tiap hari menemukan orang-orang datang di wisma, di hotel, terpapar positif, suspek. Itu rata-rata orang dari luar Makassar. Maka saya tadi izin kepada Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangkopsau, dan para Pokopinda, izin untuk melakukan screening ganda. Baik itu random, itu masalah teknis saja, di bandara dan di pelabuhan. Dan itu gratis, ini perlu saya sampaikan, itu gratis. Kami punya antigen cukup untuk melakukan screening ganda, apakah itu random atau secara keseluruhan. Kenapa? Karena terdeteksi bahwa banyak terpaparan ini justru orang yang naik pesawat dan orang naik kapal laut. Ya, bukan berarti tidak percaya, itu tidak. Tapi kenyataannya seperti itu. Karena memang banyak kajian-kajian ilmiah mengatakan bahwa antigen itu nanti hari keberapa baru terdeteksi. Begitupun PCR nanti hari, kalau tidak salah hari keempat baru terdeteksi. Jadi kalau hari ketiga dia datang, dia masih negatif. Setelah tiba di Makassar hari keempat baru positif. Itu kajian ilmiah memang soal testing. Saya kira demikian. Kota Makassar siap, tapi tentunya menunggu status-status kesehatan yang memungkinkan untuk PTM. Tatap muka, karena kita tahu Jakarta sekarang itu, saya baca tadi pagi, lebih 3.000 anak sekolah, anak-anak itu terpapar. Nah sehingga tadi perintahnya Pak Gubernur akan diserahkan ke pemerintah kota. Yang penting Kota Makassar siap. Siap pertama, 100% guru sudah divaksin. Kedua, sekarang sudah 200-an sekolah sudah dicuci dengan disinfektan. Yang ketiga, kami sudah menyiapkan 200.000 antigen untuk mentesting 197.800 anak sekolah di Kota Makassar. Intinya kita siap, tapi tentunya terakhir adalah kita akan lihat kondisi terkini dan perintah daripada pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi.